Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan, dan kenikmatan ini kenikmatan yang paling baik jika kita memahaminya, yaitu kenikmatan Allah mudahkan kita hadir dalam majelis ilmu. Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu berarti Allah insya Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia ke surga. Karena Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Adakah yang lebih baik dibanding orang-orang yang dimudahkan oleh Allah menuju surga? Adakah nikmat yang lebih besar dibanding orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berharap akhirat dan bertujuan akhirat akan menjadi sebuah pendorong yang kuat dalam dirinya. Thalabul ilmi, belajar ilmu agama, karena memudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan untuk dia kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agama. Paham bagaimana berdalil, paham bagaimana berpijak dalam berpendapat, paham bagaimana melihat dalil Quran dan hadis, paham bagaimana mengamalkannya. Orang seperti ini berarti Allah inginkan bagi dia kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan dalam hatinya keimanan. Fa innallaha a'tad dunya ala man ahabba wa la man yuhib. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Dan Allah hanya berikan iman kepada orang-orang yang Allah cintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai, sehingga Allah mudahkan kita hadir dalam majelis ilmu di akhir pekan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini semua dipahami,
diyakini, ditancapkan di hati seorang mukmin bahwasannya nikmat iman, nikmat ilmu itu merupakan nikmat yang terbesar, maka ketika ada kesempatan untuk belajar ilmu agama dan dia tidak datang, dia akan menyesal. Karena dia telah melewati satu kesempatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang kesalahan-kesalahan dari pasangan. Walaupun buku kita ini lebih khusus kepada kesalahan-kesalahan suami. Walaupun ini lebih khusus pada kesalahan suami, tapi kita akan membahas pembahasan lebih umum. Kalau dalam buku bahasa Arab ini judulnya Min Akhta'i Azwaj, di antara kekeliruan suami. Dalam buku terjemahan diterjemahkan 32 dosa suami yang meresahkan hati istri. Ada juga buku yang kesalahan-kesalahan istri. Judulnya Min Akhta'i Zaujat, di antara kesalahan-kesalahan istri. Penulisnya sama, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Kita masuk ke dalam poin yang ke-17. Kalau poin yang kemarin yang kita bahas adalah jeleknya perangai interaksi pasangan suami kepada istrinya, atau jeleknya perangai istri ketika berinteraksi kepada suami. Itu sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita bahas pembahasan berikutnya. Ini dianggap penting karena ini perkara yang menumbuhkan terus rasa cinta dan sayang. Qillatul i'tidadi bitajammuli li zaujah. Sedikitnya persiapan dan perhatian dalam penampilan yang gagah untuk pasangan. Kalau terjemahan dikatakan tidak menganggap penting berdandan untuk pasangan, untuk istri. Ini pembahasan juga. Pembahasan yang ringan tetapi ini baik buat rumah tangga. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, taman orang yang jatuh cinta, ketika dia membahas tentang cinta dan bagaimana seseorang bisa jatuh cinta, memang ternyata dia katakan cinta itu dua faktor. Faktor dalam jiwa dan faktor fisik. Yang paling melekatkan cinta itu adalah ketika faktor jiwanya klop. Itu kata Ibnu Qayyim. Faktor jiwanya itu cocok. Tetapi faktor jiwa yang cocok ini tidak akan bisa menjadi lebih lekat kecuali faktor fisiknya pun mendukung dia. Bisa jadi dia ketemu orang sekali, dia merasa cocok. Itu berarti faktor jiwa. Tetapi pandangan, pendengaran, sentuhan itu dapat mengaitkan dan menumbuhkan bahkan menguatkan faktor jiwa tadi. Udah ada faktor jiwanya. Bagaimana mupuknya? Pupuk dengan pendengaran, pupuk dengan pandangan, pupuk dengan sentuhan. Bagaimana mupuknya dengan pendengaran? Dengarkan sesuatu yang menyebabkan cinta. Kalimat terima kasih. Kalimat yang baik. Pujian. Itu akan menumbuhkan yang sudah klop di dalam jiwa. Bagaimana menumbuhkan dengan pandangan yang menyenangkan ketika dilihat.
Menyenangkan ketika dilihat itu menambah, memupuk, bahkan menyuburkan faktor cinta dalam hati. Bagaimana dengan sentuhan? Begitupun sentuhan. Semakin dia menyentuh dan dia bisa meluapkan apa yang ada pada hatinya dengan sentuhannya, maka akan menambah cinta kepada dia. Kita tidak mengingkari. Faktor cinta yang terbesar, kata Ibnu Qayyim, adalah jiwa yang sama. Klopnya jiwa. Tetapi agar keklopan ini, agar kekuatan cinta di hati terus bertambah, maka suburkan dengan penglihatan yang indah. Lalu siram dengan pendengaran yang nyaman. Lalu pupuk dengan sentuhan-sentuhan yang baik. Kalau ini dijaga, maka faktor cinta tadi terus akan tumbuh dalam diri. Dari itulah Syekh di sini menyebutkan, di antara kesalahan pasangan adalah nggak peduli dengan penampilan. Begitu belum nikah, Masya Allah. Penampilannya si perempuan, Masya Allah, bagus. Si laki-laki juga penampilannya, Masya Allah, bagus. Si perempuan senang melihat. Begitu udah menikah 2 tahun, yang tadinya timbangannya cuma 2 digit angka, sekarang berubah jadi 3 digit angka. Subhanallah. Berapa sekarang timbangan? Ya, cuma 101, Ustaz. Masya Allah. Dulu sebelum nikah berapa? Sebelum nikah dulu 57, Ustaz. Masya Allah. Naiknya luar biasa. Makmur antum. Udah Ustaz kan udah dapet. Udah jadi istri. Santai aja Ustaz. Betul. Dia jadi istri kamu. Betul dia jadi suami kamu. Dia udah klop dengan kamu. Hatinya udah nyaman sama kamu. Tapi kalau kamu lebih enak dipandang, bukankah dia lebih tambah cinta padamu? Bukankah dia lebih senang untuk menyentuhmu? Bukankah dia lebih senang untuk memelukmu? Bukankah dia lebih senang untuk menciummu? Kenapa? Karena enak dipandang. Dari itulah Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, perempuan mana yang terbaik? Tasurru idza nadhar. Menyenangkan jika dilihat. Salah satu kriteria yang disebutkan Rasulullah. Karena ketika dilihat itu menyenangkan, itu menumbuhkan rasa cinta. Ada seorang sahabat menikah. Rasulullah bertanya, kamu sudah nazar belum sama dia? Sudah lihat dia belum? Belum ya Rasulullah. Unzur, lihat kepada dia, nazar kepada dia. Karena sesungguhnya pada mata orang-orang Ansor ada sesuatu. Apa fungsinya Rasul memerintahkan untuk melihat? Karena melihat itu menumbuhkan rasa cinta. Jika enak dilihat, baik dipandang, akan menyenangkan. Jika menyenangkan, akan menumbuhkan rasa cinta. Kata Syekh, faqalla min azwaji man yu'tada bitajammuli zaujatih. Sangat sedikit laki-laki yang mempersiapkan tajammul, penampilannya di depan pasangannya. Katsiran ma tu'ani zaujati min zalikal ihmal. Bahkan kebanyakan ma tu'ani zaujati min zalikal ihmal. Banyak perempuan yang merasakan, menanggung ta'ani zaujat min dalikal ihmal. Banyak perempuan yang menanggung derita ini. Derita apa? Suami yang kurang menjaga perhatian dan menjaga penampilan. Faminhunna man tasarrah bidzalik wa tabhas laha 'anil jawab. Sebagian mereka ada yang membeberkannya dan mencari jawaban atas fenomena ini. Ya, artinya betul-betul ada yang langsung bicara gitu. Perempuan ada yang langsung ngomong. Wa minhunna man taktumu amruha wa tanwi bihi ala nafsiha. Ada juga perempuan yang
nanam diri aja, tanam di hati aja. Diam aja dia. Tapi di hatinya ada sesuatu yang kurang pas. Wa minhunna man yaquduha qusuran ilmiha ila tashkiki fi adalatid din. Bahkan yang lain sampai ada yang karena minim ilmu pengetahuannya meragukan keadilan agama dan posisinya terhadap wanita. Ya, ala nafsiha. Wa minhun man yaquduha qasuru ilmiha ila tashkiki fi adalatid din wa mawqifuhu minal mar'ah. Wa rubbama yadda'im hadzal khatir wa yabuthu mawraduna ma yudda'i nasratul mar'ah. Barangkali lintasan pikiran ini didukung oleh propaganda orang-orang yang mengklaim sebagai pembela kaum perempuan. Wal haqiqah anna ad-din bara'un min taba'atil muntasibina ilaih. Pada hakikatnya sebenarnya agama itu berlepas dari segala tindakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama. Fal aib laisa fid din. Aib ini bukan pada agama. Wa innama huwa fi man yaqsur fi idrakil hikmatih. Tapi bagi kecacatan ini sesungguhnya aib bagi mereka yang kurang memahami hikmah dalam agama. Au amalu bima ja'a bih, atau mengamalkan apa yang ada pada agama. Jadi ikhwanu fiddin, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki itu dianjurkan untuk tetap berpenampilan bersih dan baik. Kadang-kadang sudah belajar agama, jadi malah nggak peduli sama sekali sama penampilan. Bukan berarti kita sibuk dengan penampilan terus-menerus, tidak. Itu aib juga. Bahkan itu ciri orang munafik yang hanya memperhatikan penampilan zahir tapi tidak memperhatikan iman. Itu munafik. Idza ra'aitahum tu'jibuka atsamuhum. Sampai Allah katakan, kalau kalian melihat mereka, orang-orang munafik tersebut, tu'jibuka atsamuhum, kau akan kagum dengan fisik-fisik mereka. Tetapi bukan berarti pula kita mengacuhkan penampilan sama sekali. An-nadhafatu, kebersihan, atau hurul satrul iman, kebersihan bagian daripada keimanan. Rasulullah SAW, kalau kita mau mencontoh Rasulullah SAW, tentu kita akan kagum dengan kebersihan Rasulullah. Rasulullah setiap mau masuk rumah, dia sikat gigi. Setiap dia bangun tidur, dia sikat gigi. Setiap dia wudhu, dia sikat gigi. Setiap dia sholat, dia sikat gigi. Setiap dia mau ketemu istrinya, dia sikat gigi. Baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menggunakan minyak wangi. Yang minyak wanginya jika keluar keringat-keringatnya, butiran keringatnya akan bertambah minyak wanginya Rasulullah SAW. Bahkan para sahabat itu suka mencium wanginya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu orang yang paling enak dipandang dan orang yang paling menjaga kebersihan. Baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ini harus iktidal, harus pertengahan nih. Jangan kita seperti orang yang sibuk hanya penampilan tapi nggak pernah memperbaiki amal dan agama. Bahkan hanya melihat manusia dari penampilan. Jangan pula kita mengelalaikan penampilan. Sampai kita nggak memperhatikan kerapihan, tidak memperhatikan kebersihan, tidak memperhatikan keindahan. Kan sahabat pernah berkata, ya Rasulullah, kami itu senang dengan sendal yang bagus dan baju yang bagus. Apakah itu sombong? Apa kata Rasulullah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan.
Berarti berpenampilan dengan yang bagus itu indah dan Allah mencintainya. Berarti kita berpenampilan baik itu dicintai oleh Allah. Berarti mana yang lebih sunnah? Berpenampilan baik, enak dilihat, indah, atau berpenampilan yang menampakkan kezuhutan, kefakiran, kemiskinan, berantakan, seolah-olah orang paling kusuk sedunia. Mana yang lebih afdol, Pak? Yang paling afdol adalah keindahan. Kadang-kadang ada orang yang ingin menunjukkan kekusyuannya. Sampai pakaiannya compang-camping, rambutnya compang-camping, jubahnya compang-camping. Kenapa? Khusyuk itu dunia semua. Salah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ini kalau menjadi sebuah pendorong bagi kita, bahwasannya berpenampilan baik itu merupakan keriduan Allah, maka cukup menjadi sebuah alasan kenapa kita harus tetap jaga penampilan. Karena Rasulullah SAW mencintai dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai. Ini poinnya, kalau kata Syekh, kalau ada laki-laki yang mengaku belajar agama, tahu agama, tapi nggak memperhatikan sisi ini, berarti dia tidak memahami hak agama sebenarnya. Sampai seolah-olah bahwasannya orang yang beragama itu kalau udah kenal agama, udah nggak usah mikirin penampilan sama sekali. Enggak. Kau tetap harus berpenampilan yang baik, berpenampilan yang rapi dan islami. Dulu mungkin fokus kepada penampilan, tapi penampilan bukan islami. Sekarang tampakkan bahwasannya kebersihan, keindahan, kerapian, wangi, Rasulullah suka. Maka menampakkan itu termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW diceritakan kalau dia tertawa, terlihat giginya dan giginya bersih. Baginda kita Rasulullah SAW. Ini poin, kalau ada laki-laki yang kurang perhatian terhadap kebersihan dirinya, penampilan dirinya, maka itu adalah sebuah kekurangan. Karena laki-laki pun harus memperhatikan kebersihan dirinya agar istrimu bahagia, terutama agar Allah mencintaimu dan Rasulullah SAW mencontohkan pada dirimu. Kalau saja laki-laki yang kurang perhatian dengan penampilan sudah dianggap aib, kurang bagus, bagaimana lagi kalau perempuan yang kurang menjaga perhatian? Laki-laki kurang menjaga perhatian, memang umumnya laki-laki itu agak kalau bahasa Jawa bilang agak kemproh ya, memang agak jorok emang laki-laki. Tapi baik nggak? Nggak baik. Lah, perempuan itu punya jiwa yang harusnya lebih bersih. Bagaimana kalau perempuan lebih jorok dari laki-laki? Lebih nggak pantas lagi. Lebih tidak seharusnya lagi. Pakaiannya compang-camping. Minyak wanginya cuma satu. Nggak pernah ganti. Minyak wanginya cap asem. Nggak ada yang lain. Setiap dicium cap asam, sekiranya berubahnya cap bawang sama cap cabe. Ya subhanallah. Bagaimana si suami di kantor disuruh tundukin pandangan? Ya, kalau ke kantor tundukin pandangan ya. Iya mah. Tapi di kantor orangnya bersih, wangi, seger. Di rumah tadi minyak wangi cuma satu, nggak pernah ganti. Padahal harusnya si istri pun sadar, agar suami bisa lebih menundukkan pandangan, istri harus pandai berdandan. Nggak pandai Ustadz, belajar. Belajar dandan, belajar bersolek. Belajar untuk bisa memperindah diri. Jangan karena udah nikah, udah Ustadz biarin begini aja. Jangan.
Kalau kau bisa menjaga suamimu menundukkan pandangan, maka kau pun dapat pahala. Coba kalau seandainya si istrinya, Masya Allah, indah, bagus, bersih, ya, enak dipandang. Begitu si suami melihat ada yang lain, suami mikir, enggak, di rumah ada yang lebih bagus. Masya Allah. Jadi dia pengen cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena di rumah ada yang lebih bagus. Tapi kalau dia di luar melihatnya indah, dia mau nundukin ke kiri, lihat juga sama. Ke kanan juga ada yang lain. Lihat ke bawah di kereta, malah ke betis orang kelihatan. Bingung. Mau mikir, ntar di rumah juga ada. Bayangin yang di rumah, aduh yang di rumah paling begitu juga sama. Subhanallah. Kasian nggak tuh laki-laki begitu? Kalau laki-laki harus berdandan, maka perempuan juga harus berdandan. Kenapa? Karena ini salah satu resep supaya cinta tetap tumbuh. Sekarang kalau orang tanya, Ustadz saya udah lama nikah, kok lama-lama nikah begini aja Ustadz, sudah ambar. Karena kamu tidak menjaga dan memupuk cintamu. Coba kau jaga, kau pupuk, apa tadi? Memang kekelopan di hati itu faktor yang terbesar, ya tidak? Tapi apa tadi jaganya? Pandangan, dihiburlah pandangan pasanganmu. Telinga, masukkanlah sesuatu yang indah ke telinga pasanganmu. Pujian, sanjungan, kalimat cinta, sentuhan. Udah lama nikah sama sekali nggak pernah nyentuh pasangannya. Jangankan menyentuhnya, atau jangankan berhubungan intim, mungkin cium aja udah nggak pernah. Lah bagaimana mau terpupuk rasa cinta tadi? Maka kata Syekh di sini, "Fanisa'u yasma'na katsiran ahadits ta'atil zauj." Perempuan, ini kata Syekh, perempuan terkadang nanti akhirnya akan menganggap ini seperti nggak adil dalam agama. Kenapa? Kami perempuan disuruh penampilan bagus. Kami perempuan disuruh sempurna. Kami perempuan disuruh menjadi baik. Tapi kalau kami lihat suami-suami kami semuanya seperti seolah-olah tidak pernah memperhatikan itu. Sehingga khawatir nanti dia anggap ini adil nggak agama. Fanisa'u yasma'na katsiran ahadits ta'atuz zauj. Banyak perempuan mendengar hadis-hadis yang berkaitan tentang mentaati suami. Wajibnya bersolek depan suami. Hatta khuyyila li ba'dihinna anna al-Islam la yalzimu zawj bi syai'in nahu zawjati siwa'ul infaqu alaih. Sampai sebagian perempuan cuman menyangka bahwasannya kewajiban suami itu cuman memberikan infak, nafkah, enggak ada kewajiban yang lain. Ini salah. Kewajiban suami termasuk memberikan infak, juga termasuk berpenampilan baik. Wa qalilu minan nasi may tatarraqu li wajibat zawja ma'nawiyah nahwu zawjatih wa bi muqaddimatiha tajammul laha wa dhuhur amamaha bi mudhhirul la'iq. Kata Syekh, sedikit dari manusia yang memahami kewajiban maknawi suami terhadap istri. Kewajiban maknawi, kewajiban secara makna, secara batin. Bi muqaddimatiha, yang paling utama atau urutan yang paling depan adalah si suami tajammul laha, berpenampilan baik untuk istrinya. Wa zuhuru amamiha bil mudhhirul laik, dan dia harus nampak di depan istrinya dengan penampilan yang baik, yang pas. Maka tidak boleh, sebenarnya tidak pantas kalau ada seorang laki-laki yang biasa menampakkan sesuatu yang kotor di depan istrinya ketika dirinya itu. Walihada tajidu minar rijal man la ya'ni bimudhhiriha wa nadhafatih. Maka itu didapati banyak dari laki-laki tidak memperhatikan penampilannya dan kebersihannya. Dan tidak memperhatikan wewangiannya. Illa idza arada al-khuruj min manzil. Kecuali kalau dia mau keluar rumah saja. Au huduru munasabat.
atau dia berdandan kalau ada acara-acara tertentu. Fala yakunu nasibu zaujah min dzalik. Istrinya nggak dapat bagian. Karena kalau di rumah dia nggak berpenampilan baik, tidak pakai minyak wangi dan tidak menjaga kebersihan. Fala yakunu nasibu zaujah min dzalika illa ru'yatu wa huwa ala adahadi hal wa huwa yadhunnu anna ghairu mulzim li zaujatihi bi syai'in min hadza. Sampai-sampai dia menyangka bahwasannya enggak ada kewajiban bagi dia terhadap pasangannya kecuali hanya memberikan infak. Dia enggak wajib untuk berdandan. Fa idza ma qassarat hiya fi tajammul, tapi kalau dia lihat istrinya kurang dalam berdandan, laha hasabaha hisaban asiran. Dia langsung mengkoreksi dengan koreksi yang sangat berat. Ada yang laki-laki yang subhanallah minta sama istrinya, betul-betul minta sesuatu yang ketat. Pokoknya saya nggak mau berat kamu lebih dari sekian. Sampai kalau istrinya lebih dari sekian dia tegur. Nggak boleh dari sekian. Boleh tidak? Boleh saja. Tapi ternyata badan si laki-lakinya 2 kali badan istrinya. Dia minta istrinya berpenampilan baik, menjaga makan, menjaga penampilan, tapi dia lupa istri juga punya mata untuk memandang. Istri juga punya rasa untuk menikmati apa yang ada pada suami. Istri juga dia membutuhkan itu. Maka kata Syekh, di sini kewajiban juga untuk menjaga penampilan. Walihada la yubali bi an yakuna fi manzil ala hi'atir rasah. Kadang mereka tidak pernah peduli di rumah dengan penampilan yang lesu, kusam. Au yakuna bithiyabil amal, atau terkadang dia pakai pakaian amal. Pakaian-pakaian amal ini pakaian-pakaian kotor yang udah enggak pantas dipakai. Au ya'ti bi raihatil tafuhul bil 'araq wad dukhan. Kadang-kadang dia datang dengan bau keringat dan juga bau asap. Mungkin bau asap rokok. Nah, ini sama nih. Bagaimana dia mau enak ketika si istri menciumnya, ketika padahal mulutnya bau rokok. Belum lagi giginya penuh dengan karang-karang rokok. Belum lagi tangannya pun bau rokok, bajunya bau rokok. Lalu si istri suruh taat, suruh berdandan, suruh sabar melihat suami yang seperti itu. Wala raiba anna hadza taqsir fi haqqi zaujah. Enggak diragukan ini merupakan taksir, kurang dalam menunaikan hak pasangan. Wadzalika anna min huquqiha ala zawjiha an yatazayyana laha kama tazayyan lahu. Di antara hak pasangan adalah agar bersolek sebagaimana seorang perempuan bersolek untuk suaminya. Sebagaimana kita katakan tadi, Rasulullah SAW, perhatikan Pak, Rasulullah ketika menikah sama Aisyah umur berapa? Ada yang tahu? 50 tahun. Hampir 50 tahun. Bahkan 50 tahunan. Karena ketika Rasulullah menjadi Nabi usia 42-an, 40-an. Setelah itu 10 tahun setelahnya Rasulullah menikah dengan Aisyah. Di usia 50 tahun. Tapi bagaimana fisik Rasulullah? Rasulullah SAW itu perutnya di usia 50 tahun tetap tidak besar. Dadanya tetap bidang. Tenaganya tetap bisa mengangkat batu ketika perang Khandaq. Larinya pernah suatu hari lomba lari sama Aisyah. Rasulullah berusia 60 tahun, Aisyah kalah. Jadi Rasulullah SAW ya subhanallah, dia makhluk yang paling sempurna mencontohkan kita. Dia orang yang gagah. Rambutnya, Rasulullah berambut hitam. Bahkan dia tidak pernah lupa untuk menggunakan minyak dalam rambutnya dan kulitnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, waju'ilat, Allah jadikan sesuatu yang paling kusenangi itu adalah, apa yang disukai Rasulullah? Minyak wangi. Maka Rasulullah orang paling suka pakai minyak wangi. Sampai di dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau Rasulullah menggunakan minyak wangi di tangannya atau di wajahnya dan di jenggotnya, seperti jenggotnya bercahaya. Karena kan minyak wanginya berupa dahan. Seperti jenggotnya bercahaya. Ya subhanallah. Baginda Rasulullah SAW dikatakan dalam sebuah riwayat Anas, aku tidak pernah mencium wewangian sebagaimana wewangian yang
yang digunakan Rasulullah SAW. Artinya nikmat ketika mencium Rasulullah SAW. Dari poin-poin ini semua, berarti ini salah satu resep Rasulullah SAW tetap menjadi suami yang dicintai oleh istri-istri. Bukankah Ummu Salamah pernah punya suami? Bahkan kebanyakan istri Rasulullah SAW pernah punya suami. Suami-suami yang lebih muda dari Rasulullah. Suami mereka lebih muda dari Rasulullah. Tapi mengapa ketika mereka menikah sama Rasulullah, mereka bisa melupakan suaminya dan mencintai Rasulullah penuh? Karena Rasulullah SAW orang yang lebih baik melayani istrinya dibanding suami-suami awalnya. Dulu Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika bersama Abu Salamah sampai pernah mengatakan aku tidak mau menikah. Karena mungkin gak ada orang yang sebaik Abu Salamah. Sampai seperti itu. Abu Salamah jelas lebih muda dari Rasulullah. Tapi begitu Ummu Salamah menikah dengan Rasulullah SAW, padahal laki-laki yang lebih tua, Ummu Salamah langsung mencintai dan tidak ada orang yang lebih dia cintai sebagaimana dia mencintai Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang dinikahi Rasulullah. Awalnya wanita ini keluarganya dibunuh oleh Rasulullah karena kekafiran. Dia menjadi orang, bagaimana keluarganya dibunuh, bapaknya dibunuh oleh orang Islam. Tapi dia dinikahi sama Rasulullah. Awalnya kata dia, adalah orang yang paling kubenci adalah Rasulullah SAW. Tapi begitu dia berumah tangga dengan Rasulullah, orang yang paling kucintai adalah baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah paling pandai berakhlak, berpenampilan di depan istri-istri Rasulullah SAW. Maka ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah harus kita perhatikan, berpenampilan baik itu bukan berarti sombong. Sombong itu letaknya di hati. Kadang-kadang ada orang berpenampilan, mungkin agak kumel tapi sombong. Ada nggak? Ada. Karena kesombongan itu bukan berarti rapih. Kesombongan itu bukan berarti bersih. Yang kita inginkan adalah rapih, bersih, enak dipandang. Bukan berarti mahal pula. Karena kesombongan itu sebenarnya adalah batrul haq wa ghamtum nas. Kesombongan itu sebenarnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Contoh, Pak. Orang-orang sufi zaman dulu, orang-orang sufi yang sengaja menggunakan pakaian-pakaian wol, pakaian yang keras, yang sederhana, ingin menunjukkan mereka tidak butuh dunia dan berpenampilan zuhud. Sehingga kalau mereka sudah pakai pakaian wol dan pakaian sufi ini, mereka mendapat status. Apa statusnya? Orang zuhud. Lah pakaian itu sebenarnya pakaian kesombongan. Kenapa? Karena menggunakan pakaian itu ingin menunjukkan identitas aku adalah orang soleh dan orang zuhud. Jadi kesombongan itu bukan pada jenis pakaiannya, tapi hatinya. Ada orang yang ketika dia melihat orang lain tidak berpakaian seperti pakaian dia, dia rendahkan. Itu kesombongan. Walaupun, contoh, kita berkembali kepada kesombongan. Walaupun kita umpamanya pakai pakaian Islami, pakai jubah, atau perempuan pakai jubah, jilbab besar. Baik, itu wajib bagi perempuan. Tetapi ketika dia mengatakan yang pakai jubah, pakai jilbab besar, atau laki-laki yang berjenggot, lalu pakai baju yang Islami, oh saya lebih hebat. Dia yang nggak pakai baju Islami, dia lebih rendah. Itu kesombongan. Nggak boleh seperti itu. Jadi intinya, berpenampilan baik itu tidak sombong. Sombong itu belum tentu berpenampilan baik. Kadang ada orang sombong dengan kejuhudannya. Ingin menampakkan dia kusuk ke dalam Islam. Ingin menampakkan dia juhud kepada dunia. Ingin menampakkan dia soleh. Dia gunakan pakaian-pakaian khusus padahal untuk membanggakan diri. Jadi orang Islam adalah orang yang menjaga kebersihan. Orang Islam adalah orang yang dia enak dipandang. Orang Muslim adalah tuhuru satrul iman. Dia menjaga kesucian dirinya, kesucian penampilannya, dan dia juga
Sebagaimana Rasulullah SAW menyunahkan bagi kita, terutama laki-laki, untuk menggunakan minyak wangi. Ini juga sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna. Bagi wanita seperti apa yang wajib untuk mereka. Jadi hak wanita semisal dengan kewajiban mereka. Ini ayatnya. Mereka punya hak sebagaimana kewajiban mereka. Ketika mereka wajib berdandan, wajib berpenampilan baik, maka mereka punya hak untuk melihat suaminya berpenampilan baik. Mereka punya hak untuk melihat pasangannya enak dipandang. Ini bisa tetap menumbuhkan rasa cinta. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir hadil ayat. Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsir ayat ini, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an atatazayyan lil mar'atu. Lianna Allah Ta'ala yaqul walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Aku suka bersolek untuk istriku sebagaimana aku suka agar istriku bersolek untuk diriku. Karena Allah berfirman, bagi perempuan hak seperti kewajiban yang mereka miliki bil ma'ruf, dengan baik. Ya. Ini poin ke-17. Maka mulai sekarang jangan menjadi orang yang jorok. Orang yang enggak peduli dengan penampilan. Jangan penampilan gagah dan gantengnya hanya untuk orang di luar. Begitupun ibu-ibu di rumah, jangan karena alasan sibuk. Sibuk Ustadz ngurus anak, sibuk dapur, sibuk kegiatan, sehingga tidak memperhatikan kecantikan dirinya, tidak memperhatikan bodinya, badannya, tidak memperhatikan kulitnya, tidak memperhatikan wanginya, tidak memperhatikan kebersihannya. Perhatikan. Itu adalah bumbu dan termasuk daripada pupuk kecintaan di dalam rumah tangga. Kalau ini hilang, maka bisa jadi hambar. Kalau ini tidak diperhatikan, maka bisa jadi yang tadinya cinta lama-kelamaan memudar. Allahu a'lam. Ini poin yang ke-17. Wajib bagi laki-laki berpenampilan baik di hadapan pasangannya. Yang berikutnya, poin ke-18. Qillatul ihtimam biqaulid du'a al-waridah hal ityani zawjiha. Kurangnya perhatian dengan membaca doa ketika mendatangi istri. Ya, jangan sampai ketika mendatangi istri lupa doa. Ini banyak ya pemuda ini yang baru-baru nikah, terlalu semangat, lupa doa dia. Subhanallah. Hah? Udah selesai baru dia bilang bismillah awalih wa akhirih. Subhanallah. Padahal keutamaan berdoa kalau dia mendatangi istrinya, seandainya anaknya hamil atau istrinya hamil seorang anak, maka anaknya akan terjaga dari syaitan. Jangan lalai untuk baca doa ketika mendatangi istri. Allahumma nas'aluka min fadli. Famin azwaji man idza arada ityani ahlihi atahum duna an yaqulu du'a warid fi dzalik. Sebagian suami kalau mau mendatangi istrinya, ini penting loh. Allahumma janibni syaitan wa janib syaitan bima razaqtana. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan dan jauhkan syaitan terhadap rizki yang kau berikan kepada kami. Kenapa? Pertama, jauhkan aku dari syaitan. Jadi cukup dengan yang halal. Kadang-kadang orang tidak puas dengan ini, tidak puas dengan gaya itu, tidak puas dengan cara ini, tidak puas dengan cara itu. Sebabnya apa? Nggak baca doa. Sehingga syaitan mempermainkan dia. Na'udzubillah.
Sampai ada orang yang berkesan, Ustadz, kenapa kalau ngedatangin istri lagi haid lebih enak dibanding dia tidak haid? Ya Allah. Bisa jadi itu permainan syaitan. Bisa jadi dimainkan syaitan juga ketika istri sedang tuhur, sedang suci, syaitan mempermainkan. Dihilangkan semangat, dihilangkan gairah. Begitu sedang tidak suci, sedang merah, malah diberikan gairah. Bagaimana menghindarkan diri? Allahumma janibni syaitan. Ya Allah, jauhkan syaitan dariku. Jangan heran, Pak. Ada orang-orang yang tidak puas dengan gaya-gaya tertentu dan terus ingin merubah gaya dalam berhubungan. Padahal intinya satu, cuman hanya untuk keluar sperma. Tetapi apa yang menyebabkan dia selalu melakukan ketidakpuasan ini? Bisa jadi sebabnya satu, banyak melihat sesuatu yang nggak benar. Banyak nonton film-film porno, banyak nonton yang dilihat seolah-olah indah. Padahal yang dia nonton itu adalah orang-orang bohong yang sedang acting. Lalu dia pengen praktekin sama istri. Atau bisa jadi faktor kedua ini. Dia nggak baca doa sehingga dipermainkan oleh syaitan tidak puas dengan keadaan sebenar. Hati-hati ini. Jadi membaca doa apa hukumnya? Memang membaca doa hukumnya sunnah. Tapi sunnah ini jangan mentang-mentang sunnah ditinggalkan. Kalau seandainya tidak ada keutamaan. Keutamaannya Rasulullah mengatakan apa? Kalau kau ditakdirkan punya anak, maka anakmu akan terjaga dari syaitan. Kalau seandainya keutamaan itu nggak ada. Keutamaan cuma satu. Ketika kau berhubungan dengan pasanganmu, kau dilindungi dari syaitan. Itu udah cukup jadi alasan kenapa kita minta perlindungan kepada Allah. Karena agar dihindarkan dari penyakit-penyakit jiwa. Yang tidak puas, yang tidak senang, yang tidak suka. Banyak orang penyelewengan dalam seksual dan salah dalam seksual. Sebabnya salah satunya adalah syaitan mempermainkan dia. Terapinya adalah baca doa. Kata Syekh, banyak laki-laki yang kalau mendatangi istrinya nggak baca doa. Di sini dipahami berarti kewajiban baca doa itu kalau lagi hubungan siapa yang baca? Suami kalau di sini dipahami. Perempuan baca juga boleh Ustadz? Boleh. Tetapi konteksnya sebenarnya suami. Ya. Imma jahlan biddu'a. Bisa jadi dia nggak baca doa karena kebodohan dia. Au nisyanah. Atau karena lupa. Au qillatil mubalah. Atau nggak peduli. Allah. Wahada min taksir wal qusur. Ini merupakan keteledoran dan kekurangan. Antarakahu mukhalafatul sunnah. Karena ketika kau meninggalkan berdoa, itu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Muda'atul litasallatu syaitan ala walad fid dini wa badani in qaddara walad. Doa tersebut akan melindungi dia dari tasallut, penguasaan syaitan terhadap anak di dalam agamanya, jasadnya, kalau dia ditakdirkan punya anak. Waqad yakunu tilka hada du'a tarku hada du'a min asbab syaqatil aulad wa tasallutihim. Bisa jadi disebabkan dia meninggalkan doa ini, anaknya menjadi anak yang celaka dan anak yang durhaka. Ya Allah. Ya. Jadi maaf. Kalau orang yang menikah halal berhubungan intim dengan istrinya, maka disunahkan membaca doa. Kalau dia tidak membaca doa, khawatir anaknya mudah diganggu oleh syaitan. Lah sekarang bagaimana kalau yang berzina Ustadz punya anak? Apa mungkin berzina ketika berzina baca doa Allahumma jannibni syaitan bima razaqtana? Padahal dia sedang berteman dengan syaitan. Ya, subhanallah. Maka itu naudzubillah, semoga Allah jaga kita. Khawatir orang yang melakukan zina itu anaknya akan menjadi anak yang durhaka. Karena ketika dia melakukannya bisa jadi musyarakah. Ada sedikit di situ
bagian syaitan mengganggu dia. Allah musta'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahaduhum idza arada an ya'tiya ahlah." Jika salah seorang kalian ingin mendatangi istrinya. Di sini jelas berarti laki-laki yang mendatangi. Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Ya, dengan nama Allah. Dengan nama Allah ini apa maksudnya? Dengan nama Allah aku melakukan ini. Dengan pertolongan Allah aku melakukan ini. Dengan nama Allah yang Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku minta tolong untuk melakukan ini. Kemudian, ya Allah, janibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Tadi, kita minta supaya kita yang dijauhkan dari syaitan. Sehingga tidak berpikir atau tidak ingin melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Wa jannib syaitan, dan jauhkan pula syaitan, ma razaqtana, dari apa yang kau rizkikan kepada kami. Na'udzubillah, jangan sampai kita lupa baca doa ini, ternyata syaitan pun ikut bergabung dalam perbuatan tersebut. Iya, karena syaitan, terkadang syaitan itu ada yang suka kepada manusia. Ada. Ada beberapa kisah orang yang dicukai oleh jin, sampai dia setiap mimpi, itu selalu mimpi basah. Setiap tidur dia mimpi basah. Sehari bisa 20 kali mimpi basah. Diganggu syaitan itu. Diganggu jin dia. Kata Rasulullah SAW, fa'innahu in yuqdar bainahuma waladun, bidzalika lam yadur syaitanu abadan. Kalau Allah takdirkan dia punya anak, maka tidak akan terganggu syaitan selamanya. Berkata Ibnu Hajar dalam syarah ini, dalam penjelasan hadis ini, lam yadurru syaitan abadan, maksudnya tidak dimudaratkan syaitan selamanya, ay lam yadurru walad madhkur bihaitsu yatamakkan min idrari fi dini wa badani. Maksudnya anak yang disebutkan itu tidak bisa diganggu oleh syaitan dalam agamanya dan badannya. Walaysa murad dafal waswas min asliha. Bukan berarti maksudnya apa? Berarti anak itu enggak ada bisikan syaitan, bukan. Was-was bisikan tetap ada, tetapi syaitan tidak bisa mencelakakan dia. Mencelakakan agamanya dan mencelakakan fisiknya. Iya. Allahu a'lam. Wa qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah taala fi syarah hadis, wa qala qadi qila al muradu bi annahu la yadurru annahu la yasru syaitan. Yasra di sini maksudnya sebagian orang mengatakan setan tidak bisa memudaratkan dia, artinya setan itu tidak akan bisa masuk kepada dia. Artinya dia enggak bakalan kesurupan. Enggak bisa disurupin setan. Wakila la yat'an fihi syaitan inda waladati bi khilaf ghairi. Syaitan tidak bisa menusuknya ketika dia lahir berbeda dengan yang lain. Akan dalam sebuah riwayat dikatakan kalau ada bayi yang lahir syaitan menusuknya. Sehingga bayi itu menangis. Nah, kalau di sini dipahami maksudnya syaitan tidak bisa menusuknya. Wa qala wa lam yahmal ahadun ala umum fi jami'id darar wal waswas wal ighwa. Ya. Tidak ada yang menafsirkan syaitan tidak dapat mengganggunya di sini secara umum. Berarti anak itu murni enggak ada waswas syaitannya, bukan. Karena kita semua juga pasti ada jin yang menemani kita. Ya, ada qarin, kecuali Rasulullah SAW, qarinnya sudah muslim. Kita yang lahir siapapun kita pasti ada qarin, ada jin. Tetapi maksudnya setan tidak bisa memudaratkan dia tadi, dia nggak kesurupan, atau fisiknya nggak bisa diganggu setan, atau agamanya tidak diganggu setan, atau bahkan dia tidak bisa dicelakakan setan. Adapun diwaswaskan, dibisikkan, itu manusia semua kena masalah ini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi jangan dipahami tidak diganggu syaitan berarti dia sama sekali tidak ada gangguan syaitan. Tapi maksudnya tidak diganggu syaitan
dia terjaga dari sesuatu yang memudaratkan fisik dan agamanya. Bahkan dia tidak bisa kesurupan. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama tentang doa ini. Doanya sekali lagi, Bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, dengan namamu, jauhkan aku dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau rizkikan untuk kami. Jauhkan aku dari syaitan, akunya nih, supaya tidak seperti berbuat perbuatan syaitan. Apa tadi contoh-contohnya? Melakukan penyimpangan seksual. Ada orang mau ngesek tapi harus menyiksa istri, itu syaitan. Harus diterapi, bukan diikuti. Harus diterapi dirinya. Apa terapinya? Baca doa ini. Allahumma janibni syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Kalau diartikan wajannib syaitan dan jauhkan syaitan, berarti syaitannya yang dijauhkan. Apa itu? Jangan sampai syaitannya ikut bergabung dalam perbuatan tersebut. Karena sebagian syaitan atau jin ada yang suka kepada manusia. Atau makna-makna yang lain yang intinya supaya kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan syaitan. Ini termasuk salah satu sunnah yang diajarkan ketika kita berhubungan intim. Jangan pernah lupa untuk membaca doa ini. Berzikir dengan doa ini. Ini kebaikan buat diri kita, kebaikan buat anak kita, kebaikan untuk pasangan kita. Bahkan bisa jadi ketika kita membaca doa ini, Allah berikan kekuatan, kepuasan lebih daripada orang-orang yang tidak membaca dengan baca doa ini. Allah alam, ini kesalahan berikutnya, orang yang berhubungan intim, dia tidak membaca doa. Tambah satu lagi, yang ketiga. Kesalahan yang ketiga. Atau pertanyaan, sudah 1 jam kita. Kesalahan yang ketiga, kurangnya memperhatikan etika, hikmah dan hukum hubungan badan. Qillatul mura'atul adab, jima. Enggak memperhatikan adab-adab hubungan intim. Ada adabnya dalam Islam. Gimana adabnya? Selain tadi berdoa. Dan juga ada hikmahnya, bagaimana baiknya. Dan juga bagaimana hukumnya. Wa min 'idhami sya'nul jima' anna min a'dhami maqasidin nikah illa amin azwaj man taqul mura'atul adabul jima'. Di antara keagungan hubungan intim, annahu min a'dhamil maqasidin nikah. Hubungan intim itu adalah maqasidu nikah, tujuan pernikahan. Ini penting, Pak. Apa tujuan kita hubungan intim? Di antaranya adalah untuk kita menjaga pernikahan. Juga jangan lupa hubungan intim tujuannya adalah agar punya anak. Ya. Di antara pasangan ada yang kurang memperhatikan adab-adab hubungan intim ini dan hukumnya. Walaupun secara umum. Itu biasanya dikarenakan kebodohan dan kurangnya peduli. Maka dari itu akan lahirlah faqdani zaujain likamali rahatul unus. Akan hilanglah keharmonisan, kesempurnaan, kenyamanan berumah tangga dikarenakan hilangnya ini. Contoh, kalau saya contohkan sementara ya. Kadang-kadang si laki-laki selalu kalau dia mau, dia panggil istrinya. Dia panggil istrinya, dia hubungan. Tapi begitu istrinya kasih kode, dia nggak mau. Kalau lagi dia nggak mau, dia nggak mau. Kalau dia mau, diharuskan istrinya. Padahal seorang suami, walaupun dia sedang tidak mau, tetapi istrinya sedang mau, alangkah baiknya dia tetap melayani istri. Itu adab juga. Adab kebaikan. Jangan, kan yang ditolak itu kan, yang dilaknat malaikat itu kan yang perempuan nolak, Ustaz. Kalau laki-laki nolak gimana? Laki-laki nolak pun sebenarnya tidak baik.
Dia harus tetap memenuhi kebutuhan istrinya. Ya, Allahu a'lam. Wa min azwaji man la yura'i adabul jima' fa rubbama kanat adatu an yahjam ala ahlihi mubasyarah duna istinasi wa tadarruj. Ini contoh lagi kata Syekh. Di antara laki-laki ada yang tidak memperhatikan etika berhubungan intim sampai-sampai dia selalu membiasakan langsung nyerang tanpa ada pembukaan kata Syekh. Ini nggak baik. Kadang-kadang ada laki-laki yang mikirin cuma dirinya sendiri. Itu nggak baik. Islam nggak membolehkan. Sudah disebutkan dalam beberapa buku para ulama tentang hubungan intim. Seorang laki-laki itu jangan mikirin dirinya sendiri. Karena laki-laki kadang-kadang kalau sudah pengen, nggak pakai pembukaan, dia lakukan 3 menit, 5 menit, 10 menit, 7 menit, selesai. Dia nggak pedulikan bagaimana pasangannya. Itu nggak baik. Dia perempuan, disebutkan juga dalam buku-buku yang lain, perempuan itu dia panasnya pelan-pelan. Beda sama laki-laki, langsung tancap gas juga bisa. Jadi laki-laki juga harus berikan pemanasan sampai dia panas. Iya. Jadi pemanasan awal itu termasuk etika. Lah sabar si laki-laki, pemanasan dulu. Kenapa? Karena pemanasan yang dilakukan dengan baik itu akan menyebabkan si perempuan merasakan edukasi. Dia akan merasakan nanti klimaks. Kenapa? Karena ada pemanasan. Tapi kalau nggak ada pemanasan, langsung melakukan. Begitu si laki-laki selesai, si perempuan baru panas. Udah selesai, subhanallah. Padahal si perempuan baru panas. Gimana perasaannya? Besok-besok diajak. Paling dia mau main sendiri doang. Nggak mikirin pasangan. Akhirnya kan kurang baik. Tapi kalau ketika saling menjaga, bahkan para ulama mengatakan, salah satu etika, hubungan intim, kau jangan keluarkan dahulu sebelum istrimu mengeluarkan. Bagaimana Ustaz? Ya gimana caranya pokoknya. Kau jangan keluarkan dulu sampai istrimu mengeluarkan. Ya, itu etika. Kenapa? Karena kalau perempuan sudah keluar, laki-laki tetap bisa bermain. Tapi kalau laki-laki sudah keluar, perempuan bisa bermain nggak? Selesai permainan, nggak ada lagi. Etikanya tetap harus menjaga perasaan dan keinginan. Dia juga ingin sebagaimana laki-laki ingin. Walaupun ini perbedaan sedikit dengan wanita. Maaf, laki-laki jika bermain itu harus keluar. 90% harus keluar. Kalau nggak keluar, marah-marah deh. Kalau perempuan, walaupun terkadang dia tidak keluar, maaf ini kita karena dalam etika ini, paling tidak, kalau kau tidak bisa memberikan dia keluar, paling tidak kau sirami rahim. Kenapa? Menyirami rahimnya, itu paling tidak bisa membuatkan ketenangan dalam diri dia. Itu bedanya. Ya. Maka perempuan, kalau dia bermain tidak keluar, tidak seperti laki-laki kalau bermain tidak keluar. Iya, bisa emosi, bisa marah, bisa macam-macam. Ya. Apa yang menjadi poin? Jangan egois kalau main. Kenapa ini diperhatikan dalam etika rumah tangga? Karena banyak orang nggak perhatikan ini. Maaf, perempuan bertanya, Ustadz, suami saya ejakulasi ini selalu keluar duluan. Disuruh berobat ke dokter nggak mau. Gimana Ustadz? Saya sudah 2 tahun, 3 tahun ini. Bolehkah saya minta cerai sama suami saya? Sampai ada berkata seperti itu. Lah kalau tahu nih si suami, tahu dia mudah keluar. Apalagi anak-anak muda, subhanallah. Baru nikah. Ini baru nikah. Belum melakukan apa-apa. Baru ngelihat istrinya buka jilbabnya. Baru dia pegang tangannya, udah selesai si laki-laki. Perempuan belum apa-apain, subhanallah. Kalau kayak begini, dia harus banyak makan obat, makan sehat, makan madu, makan kekuatan, olahraga. Jangan dia pikir, enggak, yang penting saya udah keluar. Jangan. Itu enggak baik dalam rumah tangga. Perhatikan, hubungan intim itu menambah cinta dan keharmonisan. Itu penting. Ya. Jangan perempuan juga bilang, Ustadz, saya mah udah tua, Ustadz, udah usia sekian. Suami juga udah tua. Jangan dikira suami yang udah tua enggak butuh. Enggak.
Rasulullah SAW di usia hampir di usia 60 tahun, 50 tahun hampir ke 60 tahun masih menikah. Walaupun memang fisiknya Rasulullah SAW kuat, fisiknya luar biasa. Artinya kebutuhan ini dalam rumah tangga termasuk kebutuhan dasar. Makan kebutuhan dasar, kesehatan kebutuhan dasar, rumah kebutuhan dasar, hubungan intim dalam rumah tangga kebutuhan dasar. Jika hubungan intim ini tidak terjaga dengan baik dalam rumah tangga, bisa jadi dasar rumah tangganya goyang. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga kehormatan dan dia melakukan ini. Ya. Faminhum man yajhal awqatul jima' munasabah. Ada orang yang tidak memperhatikan waktu hubungan intim. Faminhum man yad'i maddatan tawilah. Ya, ada yang enggak jaga durasi. Dikiranya terlalu lama main, berarti hebat, belum tentu juga. Ada yang enggak, faminhum man la yafham min jima' illa mujarrad qada wa tark hasab. Ada yang menganggap hubungan intim itu cuman mengeluarkan sudah selesai. Faminhum man yajhal ahkamu jima' min ghusl wal wudu' wa nahwu dzalik. Ada ya juga yang enggak ngerti bahwasannya hukum jima' itu dia harus mandi, dia harus wudu. Nah, ini penting. Jadi orang yang mudah edukasi atau laki-laki yang lemah, yang cepat keluar, salah satu ajaran Rasulullah adalah wudu. Wudu. Wudu itu memberikan kekuatan secara rohani. Ketika rohani kuat, insya Allah fisiknya menjadi kuat. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kalau kau sudah melakukan dengan istrimu dan kau ingin tidur, maka berwuduklah. Fa innahu ansyatu li'aud. Karena kalau kau berwudu, kau akan semangat untuk mengulang yang kedua kalinya. Nah, ini resepnya siapa? Resepnya baginda Rasulullah yang punya 10 istri. Jadi resepnya bukan resep sembarangan ini. Baginda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mendatangi satu malam semua istrinya. 10 dia datangi. Ya, subhanallah. Itu menunjukkan kuatnya fisik baginda Rasulullah SAW. La raiba anna dzalika majra taksir bila yulam alai zauj. Ini tidak diragukan lagi termasuk keteledoran suami, dan ini tidak dibenarkan ketika suami enggak peduli dengan kebutuhan pasangannya. Fayan bagi lau an yurai adabul jima'. Perhatikanlah etika-etika berhubungan intim. Allahu alam, di antaranya juga memang hubungan intim ketika orang berpoligami itu tidak wajib sama. Di sini hubungan 2 kali, sini 2 kali. Enggak wajib sama. Tetapi di antara etika bagi mereka yang berpoligami, jangan yang satu dia datengin terus. Yang satu kalau datang ke rumahnya dia enggak pedulikan. Padahal yang satu lagi juga butuh. Itu enggak boleh. Di antara adabnya, walaupun terkadang umpamanya dia sudah atau dia capek atau dia lemas, tapi kalau memang pasangannya membutuhkan, di antara adab dan etikanya dia tetap melayani. Itu kebaikan. Bahkan itu termasuk sedekah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, bahwasannya engkau melayani pasanganmu itu adalah sedekah bagimu. Wa an yaqifa ala syai' min hukmihi wa asrarih wa ahkamihi walau ala sabili ijmal hatta yakmul bihi sururuh wa tatimmu bihi ladzat. Dia ketika hubungan intim ya harus memperhatikan beberapa seyoknya suami memperhatikan etika hubungan badan, memahami beberapa hikmah, rahasia dan hukum-hukumnya meski dalam tataran global atau mesti secara umum saja. Sehingga kenikmatan dan kepuasan yang menjadi sempurna. Alangkah baiknya bila suami memperhatikan hal-hal berikut. Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa etika orang yang berhubungan intim. Agar hubungan intimnya lebih maksimal, lebih baik, lebih berkualitas, dan sesuai dengan hikmah. Allahu alam, kita lanjutkan insyaAllah nanti lagi di poin ke-19. Kurangnya memperhatikan etika ketika berhubungan intim. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita baca dulu pertanyaan.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz, keluarga dan Ustadz dan tim. Wa iyyakum jazakallah. Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan orang asing. Saya kadang diberi makanan, misalkan susu, juga kue-kue dengan jumlah yang banyak. Ternyata setelah saya cari tahu, itu non halal. Apakah saya berdosa kalau makanan tersebut saya berikan kepada non-muslim? Iya, kalau yang maksudnya kue atau maksudnya di sini susu, Allah alam. Kalau susu sapi kenapa non halal ya? Apakah ada campuran lain? Selama dia susu, yang ingin saya tegaskan, kalau yang namanya makanan itu tidak wajib ada label halal. Oh, label halal baru halal, tidak. Yang ada wajib label halal itu kalau sesuatu yang mungkin bercampur dengan yang haram. Sekarang contoh, air putih murni wajib nggak pakai halal? Ya enggak, karena memang hukum asalnya air putih itu halal. Susu sapi wajib nggak pakai label halal? Tidak. Kalau memang dia betul-betul susu sapi, dijamin di situ susu sapi, nggak perlu pakai label halal. Kue seperti kue-kue dari tepung, ya, kecuali di situ mungkin ada campuran-campuran minyak-minyak yang haram, barulah kita perlu mencari kehalalannya dengan label halal. Dan label halal itu sebenarnya sangat membantu kaum muslimin. Untuk kita kaum muslimin mengetahui makanan halal. Kalau seandainya betul makanan itu tidak halal, bolehkah dia berikan kepada non-muslim? Maka jawabannya tidak, nggak usah. Sudah. Kalau memang ada kandungan haramnya, dibuang saja. Atau berikan kepada binatang, itu lebih baik. Allah alam. Assalamualaikum, apakah imunisasi buat bayi sampai 1 tahun dianjurkan pemerintah? Apa dibolehkan dalam agama Islam? Ini sudah dibahas oleh para ulama, apa hukum imunisasi. Intinya imunisasi itu adalah mengobati sebelum turunnya penyakit. Bolehkah mengobati dan memasukkan obat sebelum datangnya penyakit? Atau memasukkan obat yang menyakitkan diri sebelum datangnya penyakit yang lebih parah? Kan imunisasi itu kan memasukkan sedikit penyakit agar terhindar dari penyakit yang lebih parah. Maka kata para ulama, kalau memang penyakit itu menjadi wabah dan sangat banyak tersebar di negerimu, boleh kau menggunakan obat tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis. Rasulullah mengatakan barang siapa yang di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, dia akan terhindar dari sihir dan dari racun. Kata para ulama berarti memakan kurma ajwa itu berobat sebelum turunnya penyakit. Apa penyakitnya? Racun dan sihir. Berarti boleh menamengi diri sebelum datangnya penyakit. Adapun propaganda mengatakan ini adalah Yahudi, ini adalah semisal itu dan semisal ini, kita rasa mudah-mudahan pemerintah kita juga tidak akan mungkin meracuni kita. Karena dia juga menginginkan rakyatnya baik. Ya, Allahu alam, kalau memang itu imunisasi yang dibenarkan, imunisasi dari barang yang halal untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang menjadi wabah, maka boleh dia mengimunisasi. Tapi kalau dikatakan wajib mengimunisasi, Allah alam. Ya mungkin kalau dari sisi pemerintah wajib, tapi kalau dari agama apakah wajib mengimunisasi? Jawabannya tergantung penyakit. Kalau penyakitnya betul-betul mewabah, bisa jadi wajib bagi dia mengimunisasi. Kalau ternyata penyakit itu tidak mewabah atau mewabahnya tidak terlalu banyak, maka sesuai kebutuhan. Assalamualaikum, semoga senantiasa diberkahi dan selalu dijamaah. Ustadz, bagaimana dengan konsep Ustadz, bagaimana dengan konsep one in, one out di kalangan perempuan? Apakah kelebihan atau boleh-boleh saja atau berlebihan atau boleh-boleh saja selama mampu yang bersangkutan? Apa maksud one in, one out ini? Anda nggak paham. Istilah apa ini? One in, one out. Allah alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Saya ingin sekali berdandan di hadapan suami. Namun kami terbentur masalah ekonomi. Sehingga kesulitan membeli skincare, make up, apalagi membeli pakaian yang bagus yang notabene lumayan mahal. Selain itu suami saya tidak menjaga penampilan di hadapan saya. Sarungan, pakai kaos oblong, buang angin di mana saja. Ya subhanallah. Udah badannya bau, anginnya bau, ya subhanallah. Dan membiarkan berat badannya hingga 3 digit, ya subhanallah. Sehingga ketika dia naik motor, udah istrinya nggak punya kebagian tempat lagi udah. Semuanya buat dia motornya. Mohon nasihatnya untuk kami Ustadz Barakallahu Fiik. Ingat, indah itu nggak selalu mahal. Bersih itu nggak selalu mahal. Insya Allah kalau perempuan yang pakai cadar, jilbabnya rapi, bersih insya Allah. Yang penting dia menjaga kebersihan. Ya, sabun, umumnya sabun kita mampu membeli. Skincare yang mahal nggak mampu beli, bukan berarti kita langsung nggak bisa bersih. Apakah kita nggak bisa bersih ketika tidak ada skincare? Apakah Aisyah dulu pakai skincare? Tidak, Aisyah tetap bersih. Apakah Rasulullah SAW pakai skincare? Tidak, Rasulullah SAW tetap baik penampilannya. Jadi hilangkan di pikiran kita yang bagus, yang mahal, itulah yang baik. Belum tentu. Tapi kita dengan kesederhanaan, wangi, bersih, itu bisa menjadi sebuah kebaikan. Begitu juga bagi laki-laki. Laki-laki kan senang dengan perempuan-perempuan yang badannya bagus. Maka laki-laki juga perhatikan badannya. Jangan gara-gara dia udah nikah, udah dapat anak orang, udah dapat, jadi dia nggak pedulikan badannya. Jangan. Jaga makan, jaga olahraga, jaga kesehatan. Pertama juga untuk kesehatan kita sendiri. Yang kedua juga untuk kebaikan diri kita. Ya, kebersihan itu penting. Sehingga pasangan kita merasa nyaman dengan kita. Banyak puasa, bagus. Ada orang terkadang, subhanallah, Allah berikan dia keutamaan. Apa itu? Makannya sepiring, sekali makan langsung jadi daging. Subhanallah. Ini banyak orang kayak begini. Nah, ini berarti keutamaan dari Allah. Hati-hati dia makan. Jangan semua dimakan. Nanti jadi daging semua. Tahan makannya. Banyak puasa. Allah alam. Banyak olahraga. Ikut olahraga juga penting. Jangan, wah Ustaz olahraga buat apa? Saya mau nggak mau Ustaz. Udah olahraga apa yang kau suka? Suka futsal, ikut futsal. Suka basket, ikut basket. Suka sepeda, ikut sepeda. Itu semua boleh. Yang nggak boleh itu ketika melanggar syariat. Basket nggak ada melanggar syariat. Futsal nggak ada melanggar syariat. Sepeda nggak ada melanggar syariat. Berenang nggak ada melanggar syariat. Boleh semuanya dalam Islam. Bahkan Umar bin Khattab dulu pernah lomba berenang dengan para sahabat yang lain. Tapi cara lomba mereka adalah lama-lamaan nyelam. Siapa yang paling lama nyelam, dia yang hebat. Itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana kalau seandainya laki-laki yang berbadan besar ini diikutkan perang Uhud kira-kira? Rasulullah SAW subhanallah, dia mampu lari, dia mampu berkuda, bahkan suatu hari, ini udah masuk zuhur ya. Suatu hari Rasulullah pernah mendengar suara dentuman yang besar di sebuah kota Madinah, lalu dia sudah keluar dengan kudanya tanpa pelana. Begitu orang-orang keluar dari rumahnya, Rasul sudah balik dan mengatakan gak ada apa-apa. Di situ menunjukkan pintar Rasulullah berkuda tanpa pelana dan begitu cepat. Itu menunjukkan fisik Rasulullah bagus. Bagaimana dengan istri melakukan mencukur bulu tangan dan kakinya? Iya, mencukur bulu tangan dan bulu kaki bagi wanita itu boleh jika bulu tangan dan bulu kakinya terlalu banyak dari kebiasaan. Kalau dia terlalu banyak dari kebiasaan, terlalu berbulu, perempuan terlalu berbulu, berkumis, boleh bagi dia mencukur itu. Ya, tapi kalau sudah biasa-biasa saja, ya manusia ada bulu, ya biasa saja. Itu nggak perlu dia hilangkan. Dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah. Izin Ustadz, ana sekarang jadi seorang duda.
kegagalan membangun rumah tangga. Mulai terasa sepi, ingin sekali rasanya membangun rumah tangga kembali. Namun saat ini belum ada calonnya dan niat selalu ingin menikah kembali. Namun jika pun ingin menikah, tabungan Anda sedikit. Saat ini Anda selalu berdoa agar dimudahkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Yang pertama nasihatnya adalah bagi engkau yang sudah hidup sendiri atau menduda, jaga agamamu, jaga ketakwaanmu, jaga hubunganmu dengan Allah. Yang kedua, insya Allah cepatlah menikah. Cari akhwat-akhwat pasangan yang baik. Adapun kau tidak ada ekonomi, insya Allah yughnihumullah min fadlih. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah akan mengkayakan engkau. Tetap berikhtiar, cari. Adapun masalah nanti bagaimana keuangan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Yang penting jaga dirimu, juga jaga agamamu. Ada soal sepasang suami istri, si suami sudah berulang kali ketahuan chat, telepon, dan video call dengan wanita lain. Setiap kali ketahuan, si suami mengatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun sudah beberapa kali kejadian ini berulang, sang istri pun kerap menyinggung dan mengungkit dosa suami dalam kesehariannya. Hal ini mungkin yang membuat suami kesal dan akhirnya kembali terjerumus kepada dosa yang sama. Namun juga sejatinya suami tidak menginginkan terjatuh ke dalam dosa tersebut terus-menerus. Mohon nasihatnya Ustaz. Intinya si suami melakukan dosa yaitu mungkin berpacaran dengan wanita lain. Lalu si istrinya kesal, lalu si suami pun sadar bahwasannya dia tidak perlu jatuh kepada dosa yang sama. Yang pertama, nasihatnya adalah doa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala hilangkan di dalam hati keinginan kepada yang haram. Allahumma kfini bihalalika. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halalmu. Minta doa kepada Allah dari yang halal. Lalu putuskan semua hubungan. Putuskan semua hubungan dengan yang haram. Walaupun itu berat, awal-awal yang mungkin pahit, tapi itu harus dia rasakan karena itu obat untuk dirinya. Allah musta'an, mungkin dia boleh baca buku nasihat Ibnu Qayyim tentang orang yang terjerumus ke dalam maksiat agar dia bisa terhindar dari maksiat. Ini saja kita bahas hari ini, sudah masuk waktu zuhur. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.